Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi operator pemrograman. Adapun bahasan materi dari operator pemrograman yaitu yang pertama mengenai definisi operator, yang kedua mengenai jenis-jenis operator pemrograman, yang ketiga mengenai operator dalam pemrograman Pascal, yang keempat mengenai operator dalam bahasa pemrograman C, dan yang terakhir adalah operator dalam pemrograman bahasa Python. Baiklah, kita mulai. Apa itu operator? Operator adalah simbol yang digunakan untuk operasi suatu nilai atau data tertentu saat dilakukan eksekusi program. Operator ini merupakan instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses mengoperasikan nilai data atau disebut dengan operan. Nah, sekarang apa itu operan? Operan ini merupakan nilai asal yang digunakan di dalam proses operasi. Contoh, operasi 5 plus 2. Angka 5 dan 2 ini disebutnya operan. Sedangkan tanda tambah, ya, yang ini tanda tambah itu adalah operator. Nah, operator ini akan sering kita temui dan kita gunakan ketika membuat notasi algoritma dan coding atau kode program, ya, seperti itu. Nah, berikut jenis-jenis operator dalam bahasa pemrograman Pascal. Jenis operator dalam bahasa pemrograman Pascal yang pertama adalah operator assignment. Ini merupakan operator yang digunakan untuk memberikan nilai ke dalam suatu variabel. Nah, di dalam Pascal hanya terdapat satu operator assignment, yakni dengan tanda titik 2 sama dengan, seperti itu. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini contoh pemberian nilai assignment. Misalkan ada variabel A, assignment, halo dunia. Jadi, isi variabel A adalah tulisan string halo dunia. Kedua, ada operator string dalam Pascal. Operator ini adalah digunakan untuk penggabungan string. Nah, di dalam Pascal ini hanya ada satu jenis operator string, yakni tanda tambah, ya, yang digunakan untuk menyambung string. Bagaimana contoh penggunaannya? Nah, seperti ini. Misalkan halo dunia ditambah pemrograman. Ketika di running ini akan muncul tulisan halo dunia pemrograman, seperti itu. Yang ketiga, operator dalam bahasa Pascal yaitu operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini operator yang biasa kita temukan untuk operasi matematika, ya, seperti tambah, kali, bagi, dan sebagainya. Nah, contoh operator-operator dalam bahasa Pascal. Ada simbol plus, tambah, ya, kurang, kali. Ini kali dengan simbol asteris, bagi, kemudian dip, ya, untuk pembagian bulat, ya, dan mod untuk sisa hasil bagi. Nah, bagaimana contoh cara penulisannya? Nah, ini seperti ini. Jadi ini contoh cara penulisan ekspresinya di dalam bahasa Pascal, ya, seperti itu. Yang keempat, ada operator perbandingan di dalam bahasa Pascal. Nah, untuk apa ini operator perbandingan? Operator perbandingan ini adalah untuk membandingkan dua buah angka. Apakah angka tersebut sama besar, lebih kecil, lebih besar, dan lain sebagainya. Biasanya nilai dari operator perbandingan ini adalah true atau false, ya, seperti itu, ya. Itu adalah operator pembandingan, ya. Nah, contoh operator perbandingan ini ada 6 jenis dalam Pascal. Tanda sama dengan, contohnya 5 sama dengan 5. Ini hasilnya adalah true atau benar. Kemudian ada operator tidak sama dengan, ini akan menghasilkan nilai false. Contoh lebih besar, ya. Apakah 5 lebih besar dari 6? False, salah kan, ya, seperti itu. Kemudian lebih kecil, apakah 5 lebih kecil dari 6?
Ya, betul. Berarti hasil logikanya adalah true. Kemudian lebih dari, lebih besar atau sama dengan. Contoh penulisannya misalkan 5 lebih besar sama dengan 3, betul atau salah? Betul, maka hasil logikanya adalah true ya. Kemudian ini operator lebih kecil atau sama dengan. Contoh 5 kurang dari sama dengan 5. Apakah benar? Ya, 5 kurang atau sama dengan 5. Berarti nilai logikanya adalah true. Berikutnya operator yang kelima untuk bahasa pemrograman Pascal, yaitu operator logika atau boolean ya. Nah, operator logika ini digunakan untuk menghasilkan nilai boolean ya, yaitu true atau false, atau benar atau salah ya, dari dua kondisi seperti itu. Nah, berikut operator-operator logika yang ada di dalam bahasa pemrograman Pascal. Operatornya AND, OR, XOR, dan NOT. AND ini akan menghasilkan true jika kedua operan true ya. Contohnya true and false, hasilnya false ya. Kenapa ini false ya? Nanti Anda bisa lihat di tabel kebenaran ya, seperti itu. Kemudian OR ini akan menghasilkan true jika salah satu operan true. True or false, hasilnya true, karena tadi ini akan menghasilkan true jika salah satu operan true. XOR ini akan menghasilkan true jika kedua operan berbeda. True XOR false berarti hasilnya adalah true. Kemudian operator NOT akan menghasilkan true jika operan false. Not true berarti kebalikannya, hasilnya pasti false. Nah, itu adalah operator logika dalam bahasa pemrograman Pascal. Berikutnya nomor 6, operator bitwise ya dalam pemrograman Pascal. Operator bitwise ini mirip dengan operator logika atau boolean, tapi dilakukan di level bit ya, seperti itu. Contoh operator bitwise ini ada NOT, AND, OR, XOR, SHL, SHR ya, bitwise shift left, kemudian bitwise shift right ya. Nah, ini ya biasanya ini operator bitwise ini contohnya ini dilakukan di level bit, jadi bilangan biner ya. Jadi bilangan biner itu 1, 0 ya, seperti itu. Berikutnya nomor 7 adalah operator set ya. Jadi operator set dalam bahasa Pascal ini khusus digunakan untuk tipe data himpunan ya, seperti itu. Contohnya seperti apa? Operator plus union ya. Operator min ini untuk selisih, diferensi ya. Kemudian asteris ini untuk irisan, intersection. Kemudian ini selisih simetri ya. Kemudian ini contain atau beranggotakan, include menambahkan elemen baru, exclude mengeluarkan elemen baru, dan in untuk mengecek apakah ada di dalam himpunan, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir dalam pemrograman Pascal yaitu operator address atau dikenal dengan operator pointer. Nah, operator pointer ini di dalam Pascal khusus digunakan untuk tipe data pointer ya, yang berfungsi untuk mencari alamat memori dari sebuah variabel. Contoh operator pointer di dalam bahasa pemrograman Pascal ini ada 2 ya. Ini operator add ya, dan ini operator tanda apa ya, ini pangkat ya, seperti itu. Nah, ini add menampilkan alamat memori sebuah variabel, penggunaannya contoh add nama variabel. Sedangkan ini menampilkan nilai variabel dari alamat memori, contoh penggunaannya nama underscore variabel. Nah, biasanya ini di dalam pemrograman ini jarang sih digunakan ya, kecuali jika Anda membuat program yang memang berhubungan dengan memori, seperti itu. Nah, itu jenis-jenis operator dalam pemrograman Pascal. Berikutnya,
jenis operator dalam bahasa pemrograman bahasa C ya. Nah, ada apa saja jenis operator dalam bahasa pemrograman C? Sebetulnya pada dasarnya semua jenis operator dalam bahasa pemrograman fungsinya hampir sama, namun yang berbeda dari simbol atau sintaknya ya, seperti itu. Seperti contoh jenis operator pemrograman C, ada operator assignment sama seperti Pascal. Nah, fungsinya juga sama. Operator assignment dalam bahasa C digunakan untuk memberikan nilai ke dalam suatu variabel. Nah, di dalam bahasa C, operator dasar assignment ini adalah menggunakan tanda sama dengan ya. Ini assignmentnya seperti ini. Berbeda dengan Pascal, assignmentnya titik 2 sama dengan. Tapi kalau di bahasa C itu adalah sama dengan. Nah, contoh operator assignment di dalam bahasa C ini ada banyak ya, berbeda dengan Pascal. Kalau Pascal operator assignment hanya satu ya, seperti itu. Tapi kalau di dalam bahasa C, operator assignmentnya itu banyak ya. Yang pertama ini sama dengan, ini adalah simbol assignment dasar dalam bahasa C. Contoh penugasannya X sama dengan Y. Ini artinya sama dengan X sama dengan Y. Maksudnya variabel X memperoleh nilai dari variabel Y. Jadi X ini akan diisi nilai dari variabel Y. Kemudian plus sama dengan ya. Ini contoh penugasannya misalkan X plus sama dengan Y. Artinya ini sama dengan X tambah Y. Jadi variabel X akan memperoleh nilai dari X plus Y ya. Kemudian minus min sama dengan, ini penugasannya seperti ini contohnya ya. Kalau di dalam bahasa C, ini artinya sama dengan X kurang Y ya, seperti itu. Kemudian tanda asteris sama dengan, contohnya seperti ini. Ini artinya sama dengan X dikali Y. Jadi Anda kalau misalkan ada assignment X kali Y, bisa dengan cara ini atau bisa dengan cara ini, seperti itu. Kemudian ini ya, untuk memperoleh nilai bagi ya, penugasannya X slash sama dengan Y. Ini artinya sama dengan X dibagi Y. Jadi variabel X diisi nilai X dibagi Y. Kemudian ini persen sama dengan, ini adalah untuk memperoleh nilai dari X modulus Y ya. Jadi simbol persen ini adalah simbol modulus ya. Sama dengan ini. Kemudian variabel X memperoleh nilai dari X ya, seperti itu. Kemudian ada simbol dan sama dengan, ini artinya X dan Y ya. Jadi variabel X memperoleh nilai dari X dan Y. Kemudian ini nilai mutlak ya. Nilai mutlak sama dengan X nilai mutlak dari Y. Jadi ini bisa diartikan sama dengan X nilai mutlak Y. Jadi variabel X memperoleh nilai dari X mutlak Y, seperti itu ya. Berikutnya yang kedua, operator aritmatika dalam bahasa C. Operator aritmatika dalam bahasa C ini digunakan untuk operasi bilangan integer, float, dan lain sebagainya. Bilangan integer itu bilangan bulat ya, float bilangan yang ada pecahan ya. Nah, contoh operatornya seperti apa? Sama ya, seperti Pascal. Cuman di sini untuk modulus, operator aritmatika bahasa C untuk modulus ini menggunakan simbol persen. Berbeda dengan Pascal. Kalau di Pascal menggunakan simbolnya adalah mod. Sedangkan untuk yang lainnya sama seperti Pascal ya. Nah, ini. Jadi ini modulus untuk sisa pembagian. Kalau di bahasa Pascal ini simbolnya adalah mod. Jadi ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah operator increment decrement. Di dalam bahasa pemrograman C ini ada operator increment decrement. Increment ini merupakan operasi untuk menambahkan nilai sejumlah 1
sedangkan decrement akan mengurangi nilai sejumlah 1 ya. Nah, dalam operator increment decrement ini terdapat 4 jenis increment dan decrement dalam bahasa C ya. Apa saja? Yang pertama adalah pre-increment. Contoh penggunaannya adalah simbol plus plus A. Ini artinya variabel A ditambah sebanyak 1 angka, lalu tampilkan hasilnya. Jadi kalau misalkan variabel A awalnya 1, ketika ada plus plus A, nanti ketika ditampilkan hasilnya bakal 2. Kenapa 2? Karena tadi ini akan menambah sebanyak 1 angka terhadap variabel A ya. Kemudian ada post increment A++. Ini sama sebetulnya, cuman perbedaannya ini ditampilkan dulu isi nilai A, lalu tambah variabel A sebanyak 1 angka, seperti itu. Jadi ini kebalikan dari pre-increment. Kemudian pre-decrement ini penggunaannya dengan menggunakan simbol minus minus A. Ini artinya kurangi variabel A sebanyak 1 angka. Misalkan contoh variabel A awalnya adalah 2. Jika menggunakan simbol minus minus A, ini nanti nilai yang 2 awalnya akan dikurangi sebanyak 1 angka, sehingga ketika ditampilkan hasilnya A ini adalah nilainya 1 ya, seperti itu. Nah, kemudian ada post decrement. Post decrement adalah kebalikan dari pre-decrement. Jadi kalau post decrement ini tampilkan dulu nilai variabel A-nya, lalu kurangi variabel A-nya sebanyak 1 angka. Contoh misalkan variabel A ini awalnya nilainya 2, ditampilkan dulu. Oh, berarti 2. Kemudian secara otomatis A akan dikurangi 1 angka, sehingga hasil akhirnya A ini akan menjadi 1 ya, seperti itu. Kemudian berikutnya operator logika atau boolean ya. Operator logika atau boolean dalam bahasa C sama sebetulnya dengan bahasa lainnya, bahasa Pascal yang atau bahasa Python ya, seperti itu. Jadi ini digunakan untuk menangani tipe data boolean atau logika. Nah, yang namanya tipe data atau operator logika atau boolean ini pasti akan menghasilkan 2 buah nilai, true atau false, benar atau salah, atau dalam biner 1 atau 0 ya, seperti itu. Jadi hanya menghasilkan 2 nilai kalau operator logika ini. Nah, dalam bahasa C seperti apa operator logikanya? Nah, ini operator logika dalam bahasa C ini ada 3. Operator simbol dan ya. Ini artinya and ya. Contoh A, N, B. Ini hasilnya benar jika A dan B bernilai benar ya. Berbeda dengan Pascal. Kalau di Pascal kan simbol operator and ini adalah tulisannya and ya. Tapi kalau dalam bahasa C menggunakan simbol dan seperti ini. Kemudian simbol operator logika boolean dalam bahasa C berikutnya adalah tanda pagar 2. Ini tanda pagar 2 ini artinya adalah or atau ya. Misalkan A atau B hasilnya adalah benar jika salah satu A atau B bernilai benar ya, seperti itu. Kemudian ini tanda seru ini adalah simbol not ya. Penggunaannya misalkan tanda seru A ini berarti not A ya, benar jika A tidak benar ya, seperti itu. Berikutnya adalah operator perbandingan. Dalam bahasa C, operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan 2 buah nilai ya, atau variabel ya. Biasanya nilai yang dibandingkan ini berupa angka ataupun string ya. Hasil dari perbandingan ini berupa nilai boolean, true, benar atau salah ya, seperti itu. Ada apa saja operator perbandingan dalam bahasa C? Nah, di sini operator perbandingan dalam bahasa C ada yang pertama simbol 2 kali sama dengan ya.
ini artinya sama dengan, ya. Kalau di Pascal sama dengan itu adalah simbolnya 1, tapi kalau di bahasa C sama dengan itu simbolnya 2 kali. Contoh, A sama dengan B dibacanya. Menghasilkan benar jika A sama dengan B. Kemudian operator tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan di bahasa Pascal itu simbolnya kurung siku buka, kurung siku tutup, ya, seperti itu. Tapi kalau di dalam bahasa C ini dengan negasi tanda seru sama dengan, ini artinya tidak sama dengan. Kemudian ini sama, kalau lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, ini sama dengan bahasa pemrograman lainnya, termasuk bahasa pemrograman Pascal. Yang berbeda adalah operator sama dengan dan operator tidak sama dengan, ya. Jadi Anda harus paham setiap bahasa pemrograman itu penggunaan simbol-simbol operatornya berbeda-beda. Berikutnya yang keenam, operator bitwise yang ada di bahasa pemrograman C, ya. Operator bitwise ini khusus untuk menangani operasi logika bilangan biner dalam bentuk bit, ya. Jadi ini operator bitwise hanya untuk menangani bilangan biner, ya. Operator bitwise ini akan menangani data sesuai dengan tipenya. Misalkan sebuah data bertipe chart atau byte, maka bilangan yang dihasilkannya adalah sebesar 8 bit, ya. Ini sebetulnya jarang digunakan, ya. Jikapun digunakan biasanya ketika Anda akan membuat program yang berhubungan dengan memori dan sebagainya, ya, seperti itu. Nah, ada operator apa saja dalam operator bitwise di dalam bahasa pemrograman C? Nah, ini ada operator dengan simbol dan. Ini artinya N. Maksudnya X sama dengan, misalkan X sama dengan 5N1. Ini kalau dalam binernya seperti ini, hasil binernya seperti ini, hasil desimalnya seperti ini. Untuk menggunakan operator bitwise, ini salah satu syaratnya adalah Anda harus paham dulu mengenai bilangan biner, ya. Jadi bilangan biner itu yang cirinya bilangan 1010 itu adalah bilangan biner. Jadi kalau ingin menggunakan operator bitwise tanpa punya pemahaman dasar mengenai bilangan biner itu akan sangat sulit sekali, seperti itu, ya. Nah, itulah jenis-jenis operator dalam bahasa pemrograman C. Berikutnya, jenis operator dalam bahasa pemrograman Python. Nah, jenis operator dalam bahasa pemrograman Python ini yang pertama adalah operator assignment, sama seperti bahasa Pascal atau bahasa C, ya. Nah, operator assignment dalam bahasa Python ini hampir sama dengan bahasa C, yaitu menggunakan tanda sama dengan. Berbeda dengan Pascal menggunakan titik 2 sama dengan, ya, seperti itu. Nah, operator assignment dalam bahasa Python ini hampir mirip dengan bahasa C, ya. Jadi ada operator seperti ini, ya. Ini untuk operator assignment ini sama, ya, dengan bahasa C. Contoh misalkan ini plus sama dengan. Cara penggunaannya, penugasannya adalah misalkan variabel X plus sama dengan Y. Artinya ini sama dengan X ditambah Y, ya. Jadi kalau dideskripsikan, variabel X akan memperoleh nilai dari hasil operasi X tambah Y, seperti itu, ya. Nah, untuk jenis operator assignment dalam Python ini sama, ya, penggunaan simbolnya dengan bahasa C. Namun kalau dibandingkan dengan bahasa Pascal itu sangat jauh berbeda, seperti itu, ya. Berikutnya yang kedua, operator identitas, ya, dalam Python. Nah, kalau operator identitas ini ada dalam Python, tapi kalau di dalam Pascal dalam bahasa C ini beda lagi namanya, ya. Nah, dalam Python ini ada operator identitas, ya.
Operator identitas ini adalah operator yang bisa digunakan untuk memeriksa apakah sebuah nilai variabel ada di tempat yang sama dalam memori atau tidak, ya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini ada dua operator identitas dalam Python, is dan is not. Is ini simbol is adalah bernilai true jika kedua operan menunjuk ke objek yang sama dan berisi nilai yang sama. Is not ini bernilai true jika kedua operan merujuk ke objek yang tidak sama. Itu variabel maksud saya operator identitas. Jadi operator identitas hanya ada dua operator. Berikutnya yang ketiga, ada operator keanggotaan. Jadi dalam Python ini ada operator keanggotaan. Berbeda dengan Pascal dan C, tidak mempunyai operator keanggotaan. Nah, operator keanggotaan dalam Python ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai ada di dalam sebuah himpunan atau tidak. Nah, himpunan yang dimaksud terdiri dari tipe data, ya. Ini bisa berbentuk array seperti string, list, tuple, set, dan dictionary, ya. Seperti itu. Ini dalam Python. Nah, operator keanggotaan dalam Python ini ada dua. Ada in dan ada not in. In ini akan bernilai true jika nilai yang dicari ada di dalam himpunan. Not in ini bernilai true jika nilai yang dicari ini tidak ada dalam himpunan. Seperti itu, ya, operator keanggotaan. Berikutnya, yang keempat adalah operator aritmatika. Sama, fungsi operator aritmatika ini tidak jauh berbeda antara bahasa pemrograman Pascal, bahasa C, ataupun Python, ataupun Java yang lainnya. Ya, jadi sama digunakan untuk mengoperasikan bilangan, baik integer, float, dan lain sebagainya. Nah, dalam Python ini ada berapakah operator aritmatika? Nah, operator aritmatika dalam Python ini ada plus, pengurangan, perkalian, pembagian, ya. Nah, ini kalau plus, pengurangan, perkalian, pembagian ini hampir di semua bahasa pemrograman ini sama. Nah, yang berbedanya dalam Python ini pembulatan ini dengan garis miring 2 kali. Ini artinya untuk pembagian yang dibulatkan nilainya ke bawah, ya. Contoh 20 pembagian 6, hasilnya 3. Kenapa 3? Karena ini kan kalau misalkan 20 bagi 6 ini dibulatkannya ke bawah. 20 bagi 6 itu 3, sekian. Jadi dibulatkannya ke bawah seperti itu. Kemudian modulus. Nah, simbol operator modulus dalam Python ini sama dengan bahasa C, yaitu untuk menghitung sisa hasil bagi, ya, dari bilangan bulat. Contoh 20 modulus 6 hasilnya 2. Kenapa? Karena 20 bagi 6 ini dicarinya adalah sisa hasil baginya, ya, karena ini khusus untuk bilangan bulat. Kemudian operator bintang 2 kali atau asteris 2 kali. Ini adalah operator pemangkatan. Ini berbeda dengan di Pascal ataupun di C, ya. Operator pemangkatan dalam Python ini menggunakan simbol asteris atau simbol tanda bintang sebanyak 2 kali. Contoh 20 bintang-bintang 6. Ini artinya 20 pangkat 6. Jadi 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 sebanyak 6 kali. Hasilnya sekian. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah operator relasional, ya. Di dalam Python ini ada operator relasional. Sebetulnya operator relasional ini sama dengan operator perbandingan, ya. Jadi fungsinya sama. Jadi operator relasional itu digunakan untuk membandingkan dua buah nilai atau variabel. Jadi nilai yang dibandingkan bisa berupa angka ataupun string. Ini hampir sama dengan
bahasa C, yang mana hasil dari perbandingan ini bernilai boolean atau true atau false, ya seperti itu. Nah, dalam Python operator relasional ada apa saja? Ada sama dengan, kemudian ada negasi tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Nah, untuk operator relasional ini sama dengan simbol operator dalam bahasa C, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau Anda istilahnya udah paham bahasa C, mau ke Python, itu operator relasionalnya simbolnya adalah sama, ya. Jadi tadi dalam menerapkan operator di dalam masing-masing bahasa pemrograman itu harus sesuai, ya. Jadi tidak bisa Anda menerapkan operator dalam Pascal ke dalam bahasa C atau Python, ya. Jadi kecuali kalau misalkan memang simbolnya sama, ya. Jadi setiap operator itu menggunakan simbol-simbol operatornya itu berbeda-beda, ya. Ada yang sama simbolnya, kadang ada yang beda, ya, seperti itu. Berikutnya yang keenam adalah operator logika. Nah, bagaimana operator logika dalam bahasa pemrograman Python, ya. Jadi operator logika dalam bahasa pemrograman Python ini digunakan untuk membuat kesimpulan logis dari dua kondisi, ya. Dari dua kondisi logika atau boolean, ya, true atau false. Nah, dalam bahasa Python ini ada 3 operator logika, ya. Operator AND, OR, dan NOT. Nah, operator logika dalam bahasa Python ini AND, OR, NOT ini hampir sama simbolnya dengan bahasa Pascal, ya. Jadi tadi ada ya, kalau bahasa Python operator ada yang sama dengan bahasa C-nya, ada yang sama dengan bahasa Pascalnya, begitupun sebaliknya, ya. Jadi kita harus ingat simbol N ini, ya, ini bisa digunakan di bahasa Python dan Pascal, karena Pascal juga simbol operator logika N-nya sama seperti ini. Nah, ini adalah true jika kedua operan bernilai true. Maksudnya kalau menggunakan operator AND ini akan menghasilkan nilai true jika dua-duanya true, ya, seperti itu. Kemudian operator OR itu atau, ya. Operator OR akan menghasilkan true jika salah satu operannya adalah true. Contoh true or false, hasilnya true. Tapi kalau false or false, hasilnya pasti false, ya, seperti itu. Kemudian operator NOT, true jika operan bernilai false. Contoh not false, berarti hasilnya true, ya. Nah, ini adalah operator logika dalam bahasa Python, ya. Dalam bahasa Python sekali lagi diingatkan bahwa operator logika bahasa Python ini hampir mirip dengan operator logika dalam bahasa Pascal. Kemudian yang terakhir adalah operator bitwist, ya. Operator bitwist ini khusus untuk menangani logika bilangan biner, ya, dalam bentuk bit, ya. Contoh bilangan biner sendiri merupakan jenis bilangan yang hanya terdiri dari 2 jenis angka, yakni 0 dan 1. Jika nilai asal yang dipakai bukan bilangan biner, ini akan dikonversi secara otomatis oleh bahasa Python menjadi bilangan biner. Misalkan 7 desimal sama dengan 0111 dalam bilangan biner. Nah, contoh operator bitwist dalam Python, ya. Perlu diingatkan, penggunaan operator bitwist ini Anda wajib memahami dasar dari bilangan biner. Kalau Anda tidak punya dasar dalam perhitungan bilangan biner, akan sulit sekali dalam penerapan operator bitwist ini, ya. Nah, penerapan operator bitwist ini sama dengan simbolnya sama dengan bahasa C, ya, seperti itu, ya. Namun berbeda dengan bahasa Pascal, ya. Jadi di sini ada operator AND, operator OR, simbolnya pagar, operator XOR, kemudian operator NOT dengan simbol ini, ya, tilde atau tak terhingga, ini NOT. Kemudian left shift,
regex ya. Nah, itu operator byte twist di dalam bahasa pemrograman Python. Jadi sekali lagi bahwa penggunaan operator byte twist maupun baik di bahasa C atau di bahasa Python itu minimal Anda harus menguasai perhitungan bilangan biner agar dapat memahaminya dengan baik ya, seperti itu. Nah, itulah jenis-jenis operator dalam bahasa pemrograman Pascal, bahasa C, dan bahasa Python ya. Nah, nanti setiap jenis-jenis operator ini akan kita praktekkan ya. Jadi bagaimana supaya tidak tertukar dalam penggunaan operator ya, Anda harus banyak berlatih ya, baik berlatih di Python, di Pascal, ataupun di bahasa C ya, seperti itu. Itulah penjelasan mengenai operator dalam bahasa pemrograman Pascal, bahasa C, dan bahasa Python ya. Jika ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.